Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Para jamaah sekalian yang ada di majlis ini dan juga para netizen baik di Nusantara maupun yang ada di mancanegara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah berikan kita nikmat untuk bisa bertemu kembali di majlis ini dan konten ini, yang mudah-mudahan kita berdua semua semoga Allah berikan kita kesehatan yang prima, Allah lancarkan rezeki kita, Allah berikan solusi dari setiap urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa kita mengangkat bahwasanya konten ini nanti yang jadi narasumber adalah gaib yang insya Allah kita akan panggil, ya, kita akan minta hadirkan. Karena itu tidak, atau usahakan tidak semua diambil secara utuh, diseleksi dulu apa yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian bagi rekan-rekan netizen semua yang mungkin memiliki peran yang mirip seperti ini dalam pengobatan, ya, dalam masalah pemanggilan gaib dan sebagainya, namun memiliki metode yang berbeda, ya, dalam cara menanganinya, pemanggilannya, ya. Karena itu kita legowo untuk menghadapi perbedaan yang seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, kita bersihkan tubuh miniatur dulu, kita protek, termasuk kita yang ada di majlis ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Assalamualaikum malaikatnya dalam tasbih wa asma dengan izin beliau. Sang Yang Janin dan bantu saya protek tubuh mediator dari segala penyusup. Tidak ada penyusup yang berusaha untuk masuk ke tubuhnya kecuali yang kami panggil. Tidak ada celah-celah, tidak ada lubang bisa masuknya kecuali yang kami panggil yang asli. Begitupun kami di sini, protek sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menguping, tidak ada yang bisa masuk dalam radius 100 meter. Jaga roh semua kami. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih wa asma dan ajib beliau sang Yang Janin, bantu saya menghadirkan gaib yang muslim, bantu saya menghadirkan gaib yang muslim yang memahami tentang hadis Nabi yang mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman ini. Bantu saya menghadirkan gaib yang memahami, yang sudah muslim, yang memahami dan bisa menjelaskan tentang hadis Nabi yang menyebutkan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman ini. Dengan izin beliau sang Yang Janin, bantu menarik yang asli yang kami maksudkan. Allahu masuk tuh matar, masuk matar. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Sinkron sepenuhnya, sinkron sepenuhnya, sinkron sepenuhnya. Kita seorang terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dan gamblang fasih dan jelas. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sudah sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa hadir di majelis ini, di tempat kami ini. Ini sudah memberi salam. Ya. Boleh saya tahu ini bangsa apa ya? Jin. Bangsa jin. Tadi ketika dihadirkan posisinya di mana ya?
Di atas. Di atas. Boleh saya tahu di apa, di langit atau di kayangan? Di kayangan. Kayangan keberapa ya? Kayangan 7. Kayangan 7. Alhamdulillah. Tadi sudah memberi salam ya. Ya, mohon untuk membacakan syahadat. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, terima kasih. Untuk panggilannya, kira-kira apa yang saya bisa panggil supaya saya lebih sopan menyapa, memanggilnya? Ada nama mungkin yang bisa diberikan supaya saya bisa manggil? Silahkan panggil Eyang saja. Eyang ya. Berarti memang dulu sebelum di Kayangan dari Nusantara ini atau di mana? Dari Nusantara. Nusantara ya. Boleh saya tahu tempatnya di mana? Nusantaranya di bagian mana? Posisi di perbatasan Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah ya. Seperti itu. Perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah ya, atau Jawa Timur, Jawa Tengah? Antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Terima kasih Eyang. Mohon maaf, boleh saya suguhkan hidangan sebelum kita lanjutkan? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jam-jam sang yang mohon hadirkan hidangan makanan dan minuman dan sejenisnya yang disukai oleh Qaib ini. Dengan pun faikun Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Udah ada Bang? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Boleh saya tahu hidangannya apa itu ya? Ya. Ada air putih, kopi, dan makanan. Ya, silakan dicoba yang dimakan, diminum ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Baik, saya mulai ya pertanyaannya yang ingin saya tanyakan. Dalam hadis Rasulullah, beliau SAW bersabda itu kan, Islam itu kan datang di awalnya itu dalam kondisi asing ya, kemudian di akhir nanti atau akan datang nanti dalam kondisi asing juga. Maka kata Nabi di akhir hadis itu, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, saya dan mungkin netizen juga yang lain ingin mengetahui fatuba lil ghuraba itu yang Nabi berikan garansi ya, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Yang asing itu siapa itu yang sebetulnya? Ya, yang dimaksud orang-orang asing itu ya orang-orang yang mempelajari, ya, orang-orang yang mengikuti seperti ajaran daripada para wali-wali songo. Dulu juga wali-wali songo dianggap ajarannya asing. Oh, seperti itu ya. Jadi yang seperti yang pernah diajarkan oleh para wali ya, wali songo itu ya. Ya. Seperti itu. Sebetulnya
Boleh diangkat ke satu atau dua contoh gitu yang dianggap asing itu? Dulu para wali itu mengajarkan Islam itu ya seperti ajaran asing. Iya. Dan ditambah lagi seperti yang Syekh Siti Jenar ajarkan itu. Itu apalagi diasingkan sekali ya? Iya, karena memang dia sangat berani pada masa itu. Iya. Jadi sangat bertentangan dengan pemerintahan. Baik, setelah masa Wali Songo itu kan diteruskan oleh para ulama sekarang ini ya. Apakah di masa sekarang ini ada gak ajaran-ajaran beliau SAW yang dianggap asing gitu? Ya, ada. Ada. Itu diwakili oleh maksudnya yang mengaplikasikan sekarang itu tipenya seperti apa tuh yang sebenarnya asing bagi mereka yang hanya mempelajari syariatnya saja. Oh, bagi mereka ini juga akan mengatakan asing ya? Iya. Dulu kan di zaman Rasulullah SAW itu kan memang orang kafir Quraisy itu kan memang belum tahu tentang ajaran Nabi ya, sehingga asing. Kalau sekarang ya dengan adanya informasi yang sudah meluas seperti ini, orang pasti tahu dengan ya nama Islam gitu kan. Artinya secara umum mereka tidak menganggap asing. Berarti mungkin termasuk yang menganggap asing itu orang-orang Muslim juga ya? Iya. Ya seperti orang-orang syariat itu kan, kalau dia belum masuk ke ranah thariqah atau hakikat sendiri itu kan dianggap mereka itu asing ya. Bahkan bagi sebagian mereka ya menganggap ya ini thariqah sebagai ajaran sesat, betul ya seperti itu? Iya. Padahal mereka sendiri yang belum mempelajarinya. Karena thariqah sendiri itu kan memang sudah ada juga dari Nabi. Hanya tidak menggunakan nama thariqah ya yang. Iya. Oh seperti itu. Tapi prakteknya ada ya. Iya. Oh seperti itu. Nah, thariqah itu kan mulai banyak tersebar luas itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya, mulai terkenal ya, tersebar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan garansi Rasulullah, fatuba lil ghuraba, itu beruntunglah orang-orangnya asing. Cuman kan masalahnya seperti ajaran thariqah ini seperti hampir-hampir tidak dikenal gitu oleh halayak ramai, maksudnya kecuali orang-orang yang khusus. Ini sebetulnya memang thariqah ini sifatnya gimana tuh, yang apa memang tidak bisa disebarkan atau memang ada unsur iblis yang berperan di situ supaya orang tidak menerima atau gimana yang? Iya, banyak unsurnya. Ya unsurnya. Karena memang thariqah sendiri itu kan yang dibimbing rohaninya. Iya. Jadi walaupun banyak tersebar seperti di medsos itu juga, kalau orang yang belum kerana sana tidak akan masuk ke akalnya, tidak akan masuk ke pikirannya. Oh seperti itu ya. Iya, dianggap hanya ya itu sebatas konten-konten karangan mereka. Kalau seperti ini
apakah memang sulit ya Ayangnya untuk yang buat mereka percaya gitu dengan memang thariqah itu perlu gitu, dan bisa menyelamatkan? Nah itu memang semua itu hidayah. Hidayah ya. Iya. Orang-orang yang belajar syariah gitu, kemudian tidak mempelajari ilmu hakikatnya itu, thariqahnya itu, sebetulnya amalan mereka gimana tuh Ayang? Ya, mereka hanya ibadah secara jasad, secara kulitnya saja. Tapi itu sementara kan rohani kita yang sangat perlu. Iya. Kalau dari segi fikihnya memang sudah melaksanakan kewajiban gitu ya? Iya, itu hanya jasadnya. Tapi lebih utama tuh sebenarnya rohnya ya? Nah, iya. Karena roh itu yang sejatinya akan kembali menghadap pada ilahi. Jadi ya kita memang beruntung orang-orang yang sudah memiliki guru mursyid, pembimbing rohani. Alhamdulillah. Karena itu termasuk daripada bapak rohani. Iya. Sedangkan syariat itu dia hanya punya bapak dari bapak jasad, bapak sendiri jasad, ataupun bapak dari Nabi Adam. Secara fisik ya? Iya. Kalau orang yang udah thariqah udah punya bapak rohani dari guru mursyid dan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah bapak rohani kita. Seperti itu. Dan disambung dengan guru mursyid yang menyambungkan. Dari segi diterimanya amal itu, sebetulnya kalau gaib itu bisa menyaksikan gitu Ayang, melihat nggak? Misalnya seorang yang sudah masuk atau punya guru mursyid ya, melakukan atau berzikir, satu lagi belum memiliki guru mursyid, itu gaib itu bisa melihat nggak kadar diterimanya amal? Bisa melihat ya? Maksudnya apa kelihatan banyak sedikitnya atau diterima tidaknya itu gimana yang itu? Ya, dari bangsa gaib itu ya kan sudah melihat daripada auranya itu. Walaupun kalau kita beribadah tidak pasrah karena Allah. Iya. Ya, sejatinya itu hanya jasad, kemudian daripada jasad. Seperti itu. Ya, mungkin yang saya pahami gini Ayang, jadi ketika orang mungkin yang belum memiliki atau guru mursyid, dia melaksanakan ya kewajiban seperti sholat, puasa gitu, seperti itu, secara fikih dia artinya gugur kewajibannya, dia nggak seperti itu? Iya. Nah, cara fikihnya ya? Iya, karena kan pengetahuan mereka sebatas di situ. Nah, cuman secara muatan kebaikan amal itu bisa jadi bermasalah gitu ya? Atau gimana? Makanya sebenarnya kan harus dan wajib itu mempelajari thariqah. Seperti itu. Wajib itu. Jadi kita tidak hanya ibadah secara jasadnya saja. Karena hanya sedikit sekali itu nanti orang-orang yang hanya mempelajari syariat yang
Iya. benar-benar diterima itu hanya benar-benar orang-orang yang sangat alim, orang-orang yang sangat soleha, orang-orang yang sangat ikhlas. Oh, seperti itu yang ya. Berarti hadis tadi itu memang sudah menjurus ya yang ya. Iya. Orang tertentu ya. Jadi intinya walaupun orang syariat lebih banyak daripada orang thariqah, lebih banyak orang thariqah yang masuk ke istilahnya yang amalan-amalannya itu lebih banyak diterimanya. Thariqah ya yang ya. Kalau sekarang ini kan banyak pesantren yang lembaga pendidikan ya, bahkan lembaga-lembaga sosial keagamaan juga banyak, bahkan partai juga ada yang berbasis keagamaan gitu. Sebetulnya ini bisa diterapkan nggak di model pendidikan di Nusantara ini, thariqah ini? Sebenarnya sih bisa. Sebetulnya bisa ya. Artinya kalau melihat tadi penjelasan yang begitu pentingnya thariqah ini dalam untuk mengangkat amal kita gitu. Iya. Berarti kan nanti sayang sekali kalau para pelajar atau mahasiswa yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan mempelajari ilmu, ya katakan ilmu agama gitu ya. Tapi dia ada masalah di amalnya gitu, tidak sempurna. Seperti itu yang mungkin yang di benak saya ada yang. Iya. Jadi sekarang kan saya tadi berpikir ketika Allah memberikan bencana-bencana sekarang ini khususnya ya, sementara di sana banyak lembaga pendidikan yang memang mengajarkan keagamaan, agama Islam khususnya gitu. Tapi justru Allah murka dengan bangsa ini gitu. Iya, karena tujuan dari pendidikan walaupun berbasis agama nggak jauh-jauh dari tujuan dunia. Oh, berarti sudah berbelok arah ya? Iya. Dari tujuan. Kebanyakan dari mereka dari masalah doa-doa, dari masalah zikir, dari masalah wiridan itu lebih cenderung untuk keduniawian. Gitu. Bisa jadi gini yang mungkin di antara mereka juga kan menganggap bahwasanya ketika seorang itu punya kebutuhan dunia itu, maka dia kan bisa minta kepada Sang Pencipta gitu, pada Allah SWT. Maka otaknya itu kan berpikir tentang dunia gitu, bagaimana bisa menghasilkan. Itu sebetulnya bagaimana di aspek agamanya itu yang itu. Ya karena kan ilmu pengetahuan mereka sebatas di situ. Yang dia doakan, yang dia zikirkan, yang dia tuh kebanyakan menjurusnya ke situ. Iya. Tidak menyadari bahwa semuanya itu kan sudah diatur, mau rezeki itu sudah diatur. Iya. Cuma ya akal mereka yang Kayak seperti ini yang ada sebagian netizen mengatakan, kenapa zikir saya, doa saya kok yang masuk justru ya jin atau siluman gitu, sementara itu kan yang saya bacakan Quran gitu, yang saya bacakan doa-doa baik gitu, minta rezeki, minta keselamatan dunia itu. Kenapa yang datang seperti itu? Itu sebetulnya masalahnya di apa tuh yang? Ya, masalahnya di awal tujuan itu kan sudah didului nafsu. Oh, nafsu ya.
berarti ketika seorang itu terus menzikirkan atau mewiridkan bacaan itu, dia akan terus mengundang goib-goib pasti gitu ya. Iya. Maka semakin banyak di tubuhnya. Seperti itu. Makanya sebaiknya kalaupun membaca Al-Quran, ya jangan itu-itu saja. Tidak didaumkan itu ya? Iya. Maksudnya terus apa namanya, berjalan ya dia? Iya. Gitu. Dari segi banyak atau kuantitas itu yang disebut wirid itu banyaknya seapa gitu? Sebenarnya tujuan daripada wirid zikir itu, tujuan yang utama itu sebenarnya hanya Allah. Yang diingat Allah, semua Allah, Allah. Begitu ya. Itu kunci utama. Tidak ada lain selain Allah. Ketika kita baca Quran juga sama tuh yang ya. Iya. Misalnya kita fokus kepada satu surat gitu kan, ada orang yang melazimkan satu surat, dia fokus baca setiap malam Jumat atau setiap malam gitu. Itu sebetulnya dikategorikan wirid atau gimana tuh yang, atau bacaan biasa? Iya, sesuatu yang didawamkan secara kontinu itu udah termasuk wirid. Wirid ya? Iya. Dan akan mendatangkan antara kodam yang fasik ataupun kodam malaikat. Perbedaannya di apanya itu yang? Perbedaannya dari tujuan utamanya itu. Jadi kalau dia membaca terus atau mendawamkan, tapi hatinya mungkin kena senang ya pada surat itu atau gimana? Hatinya itu lalai. Di hati itu tidak ada Allah, tidak mengingat Allah. Maka akan mendatangkan khodam fasik gitu ya. Walaupun yang dibaca, yang ada di Al-Quran lebih dikuasain keinginannya. Saya membaca ini karena pengen ini, misalnya pengen keselamatan, pengen kerezekian, tapi tidak diingat dengan di hati itu tidak disikirkan Allah. Itu akan datang khodam fasik. Iya. Ya seperti misalnya orang itu kena ini asalnya dari ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan. Ketika mereka melantunkan doa itu, yang terpikirkan ya hasanah, kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan di dunia itu. Iya benar. Cuma dia lalai. Dia kan hanya sebatas lisan saja yang di hatinya tidak disertai dengan zikir pada Allah ya. Iya. Yang ya makanya ini diperlukannya apa, guru pembimbing ya, ya. Iya. sangat halus sekali sangat gitu. Kita perlu guru pembimbing secara syariat, secara jasadnya, tapi lebih perlu lagi guru pembimbing rohani. Bahkan sekarang secara syariat juga, karena mungkin internet sudah banyak, jadi asal comot ya, mengambil hukum ini hukum itu dari internet tanpa ada guru yang sungguhnya gitu. Bahkan dari cara pikir pun udah tidak bagus ya. Iya, apapun pelajarannya itu kalau tidak ada guru ya itu gurunya. Tanduknya itu. Masya Allah. Ya ini bagian yang mungkin kurang banyak memiliki wawasan di masyarakat kita ya, sehingga apa yang dianggap bacaannya baik ya udah yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan niat agar suaranya terdengar bagus. Wah, terjauh sekali ya enggak. Itu nanti berat juga siksaannya. Iya.
Termasuk juga ada orang-orang yang minta doa itu yang minta doa dikasih air, ya tujuannya untuk melancarkan usahanya, jualannya. Bisa jadi itu yang bisa jadi memang doanya itu bukan muatan ya cahaya ya. Iya. Kalau dia meminta pada orang yang benar-benar alim, ikhlas, soleh, ya itu insya Allah dibantu para malaikat. Insya Allah. Iya. Karena orang soleh itu sendiri juga ya ikhlas, tidak karena uang. Ya seperti itu ya. Ya, Masya Allah. Silakan dimakan yang makanannya, minumannya. Kalau yang nggak merokok? Merokok. Merokok. Belum ada rokoknya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan rokok yang disukai oleh yang sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Silakan ya. Kita lanjutkan yang ini. Mungkin ada hal yang lain yang saya tanya gitu ya, yang saya ya dengan wasilah guru itu ya minta kepada Allah supaya dihadirkan ya pembicara untuk membicarakan sebuah masalah, tapi dari sekian yang saya panggil itu tidak menyebutkan nama, itu sebutnya ada rahasia apa tuh yang hanya antara yang ada syekh itu, tapi namanya nggak disebutkan. Boleh saya tahu ya? Ya memang tidak mau dikenal. Tidak mau kenal ya? Seperti itu. Oh ya. Ya baik ya. Mungkin hanya ini yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dan manfaat untuk sharing yang luar biasa ini untuk kami semuanya di sini dan netizen di manapun berada gitu kan. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya, ucapan saya dan ketidaksopanan saya ya. Silakan yang untuk mungkin bertugas kembali. Mohon maaf. Iya. Ada pesan-pesan mungkin yang sebelumnya? Iya. Kalian sudah masuk ke Thariqah, sudah punya guru mursyid. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan istiqomahkan apa yang beliau ajarkan. Insyaallah, amin amin. Dan yang sangat penting itu zikir khofi itu jangan ditinggal. Zikir khofi ya. Iya. Kita dalam keadaan apapun tuh harus Allah itu. Allah itu ya. Itu jangan lepas. Lengah sedikit itu ya itu. Masuk yang asik ya. Iya. Karena tubuh kita itu ibarat dunia. Satu pori-pori itu bisa masukin banyak gaib ya. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Jangan lalai. Amin, insyaallah yang. Makasih banyak atas nasihatnya. Ya, silakan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.